ketika rohani berani mengatakan kepada Allah, saya tetap setia dan menyembah, memuja, memuji terhadapmu ya Rob, maka dengan itulah jasmani ditiupkan Allah, rohani ditiupkan Allah terhadap jasmani. Akhirnya kita diuji di dunia ini dengan berbagai macam kebutuhan jasmani. Kira-kira ruh itu megang janji Allah atau justru ruh itu menggadaikan perjanjiannya dengan hitungan duniawiyah atau enggak? Niki mayoritas, ini mayoritas kita sebagai manusia telah kita gadaikan janji kita ruhaniyah ini di dunia dengan nilai samanang kolila, nilai dunia yang sangat sedikit. Sehingga itulah yang disebut ruh yang mencintai kesenangan kehidupan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah bihadil majlis wa khairuhum syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madya Surabaya, tepatnya di Tambak Asri, Tambak Asri, masyarakat sekitarnya, jamaah yang rawuh baik di majelis maupun di luar, wabil khusus para pengurus Jam'iyah Taklim Ilmu Tauhid kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah di mana kita dikumpulkan di sini majelis yang mubarakah ini dalam rangka taklim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas tentang seberapa berat untuk bertemu Allah. Ini ada dua golongan manusia, hati manusia yang terasa berat untuk bertemu Allah sehingga tidak bisa bertemu. Ada golongan yang sangat mudah alias ringan untuk bertemu Allah. Kita di sini akan membahas
khusus golongan yang sangat ringan dan mudah untuk bertemu Allah. Hal ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. Bapak Ibu, sedikit kami akan menyinggung mengapa kita bertemu Allah kok susah, kok sulit, kok sukar. Sebab apa semua itu? Kita akan kembali kepada proses sejarah. Setiap diri kita sebelum di dunia menjelang akil balik, semua arwah, ruh-ruh manusia itu senantiasa bersama Allah. Jenengan sedoyo semua panjenengan ini sebetulnya sejak zaman azali, zaman dimana belum adanya jasmani kita semua itu ingersane Allah. Kita semua itu sudah bertemu Allah. Sesuai dengan ayat Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ayat ini bentuk bahwasanya kita semuanya itu ruh pernah berdialog langsung terhadap Gusti Allah. Semuanya, entah itu secara jasmani orang Islam atau bukan, dulunya seperti itu. Sebab kita semua itu adalah keturunan dari Kanjeng Nabi Adam. Semua manusia itu ada keturunan dari Kanjeng Nabi Adam. Dan semuanya itu telah Allah janji dan berdialog langsung, dan kita sudah jawab bala syahidna. Iya, saya mengakui bahwasanya panjenengan iku pangeran kula, bahwasanya panjenengan iku Tuhan saya. Tidak ada yang kusembah kecuali panjenengan. Tidak akan kupuja dan puji kecuali hanya pada panjenengan. Oleh sebab itu, mengapa kita setelah akil balik kita itu kok susah untuk bertemu Allah? Jawabannya adalah, inilah sebab Allah memberikan izin terhadap iblis untuk menjerumuskan hati kita di dalam hubbus syahwah. Ini persoalannya. Sehingga semakin ke dalam kita, semakin jauh, semakin tinggalkan Allah. Ingat dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Ketika kita terlalu ke dalam, terjerumus di dalam jebakan hawa nafsu lewat hubbus syahwah, maka kita alal akhirah pasti akan
Panikah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Iku panikah ya. Alladzina akeh orang-orang, no? Banyak orang-orang ya, yadunnuna sedo nyangka sopo alladzina annahum deh sak temene orang-orang iku mulakuna panikah mulakuna podo ketemon sopo alladzina Rabbihim deh pangerane alladzina. Siapa yang dikatakan mudah untuk bertemu Allah, itulah orang-orang yang di dalam hatinya ada keyakinan bahwasanya mereka pasti akan bertemu Tuhannya. Loh, kok iso yakin? Karena di dalam hatinya ada mulaku, ada keinginan, keyakinan untuk bertemu Allah. Beda loh Pak dengan orang-orang yang tidak ingin bertemu Allah. Sebab hati manusia itu ada dua. Sukanya itu ada dua. Pertama, ingin selalu bertemu terhadap kehidupan kemewahan dunia. Itu pertama. Berarti dunia niki roto mayoritas, siapapun kita mayoritas hati lo, bukan jasmani lo ya. Kalau jasmani wajib, apalagi kita sudah berkeluarga, punya anak, punya tanggungan, wajib secara jasmani. Wala tansa nasibaka minad dunya, Allah dawuh wajib secara jasmani kita mencari nafkah, mencari kebutuhan rumah tangga secara jasmani. Tapi secara rohani kebanyakan mereka itu juga ikut secara jasmani. Jasmani dan rohani ini beda Pak, beda. Kalau jasmani ini tidak kekal, kalau rohani ini kekal. Lah, jasmani alamnya alam dunia, lah rohani aslinya alam akhirat. Lah, ketika rohani berani mengatakan kepada Allah, saya tetap setia dan menyembah, memuja-memuji terhadapmu ya Rob, maka dengan itulah jasmani ditiupkan Allah, rohani ditiupkan Allah terhadap jasmani. Akhirnya kita diuji di dunia ini dengan berbagai macam kebutuhan jasmani. Kira-kira ruh itu megang janji Allah atau justru ruh itu menggadaikan perjanjiannya dengan hitungan duniawiya atau enggak? Niki mayoritas, ini mayoritas kita sebagai manusia telah kita gadaikan janji kita rohaniah ini di dunia dengan nilai samanang kolila, nilai dunia yang sangat sedikit. Sehingga itulah yang disebut ruh yang mencintai kesenangan kehidupan dunia.
Bapak Ibu, ini mayoritas kita itu. Tapi bagi ayat 46 ini gak berlaku. Bagi orang-orang yang hatinya itu sudah masuk di dalam keyakinan, keinginan untuk bertemu Allah, bertemu pangeran, gak berlaku ayat ini. Gak berlaku kemewahan dunia pada mereka, gak berlaku. Artinya gebiarnya dunia itu tidak akan pernah bisa menghalangi si ruhaniah ini bertemu terhadap Allah. Sebab ayat berikutnya dijawab kalimat berikutnya, wa annahum ilaihi raji'un. Panjenengan kabeh ya dah ketemuan pangeran, bali nang pangeran, dan sesungguhnya mereka ini akan kembali kepada Allah dan bisa kembali. Wa annahum lan iku sak temene mereka ilaihi maring Allah iku rajiun, utawi mereka iku podo iso bali nang Gusti Allah. Artinya mereka-mereka ini yang di dalam hatinya ada keyakinan pasti akan bertemu Allah, maka di dalam sholat, di dalam aktivitas apapun pasti akan bisa bertemu Allah. Sekalipun walaupun pertemuannya itu hanya hitungan menit, hanya hitungan menit. Terserah Allah. Kita durasinya untuk bertemu apakah hitungan detik, menit, jam, itu urusan Allah. Karena ayat yang tadi 45, bisanya kita sabar, bisanya kita bertemu Allah karena ditolong oleh Allah. Lah olehnya Allah menolong iku disebabkan kita itu sami'na wa atokna. Hati selalu taat terhadap seruan Allah. Akhirnya dengan cara Allah mengurupkan, menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan kali kula inilah Bapak Ibu, sehingga dikatakan bisa bertemu terhadap Allah. Ingat, cahaya makrifat walaupun sebesar apa ini? Anggur, tatkala dijatuhkan di dunia di siang hari jam 12 siang, langsung cahaya matahari itu redup, alias redup, kalah benter, kalah bersinar terangnya terhadap nur makrifat. Sebab jagati dunia ini terbatas, jagatnya hati tidak terbatas Bapak Ibu. Nur makrifat Allah nyalakan terhadap hamba yang dikehendaki, dikarenakan hamba itu mohon maaf selalu berzikir, ingat, sadar kalau semua itu yang berperan, yang berafal itu adalah Allah, yang Allah wujudnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah zat yang maha suci yang memperjalankan hambanya. Bapak Ibu, berarti kita seakan-akan bisa bergerak, itu sebab digerakkan oleh Allah. Seakan-akan kita yang bergerak. Nafas bisa keluar masuk, jelas itu karena yang mengeluarkan adalah Allah. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar,
lesan bisa berucap, hati panjenengan ini, hati sampean ini ada koneksi, sambung, sadar kalau semua itu yang melakukan hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud dzikir dalam surah Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau selalu pada Tuhanmu, pada Allah. Sebab dengan ingat yang sebetul-betulnya ingat inilah, yaitu yang kumaksud dzikron katsiran, ingat yang sebenar-benarnya ingat, hati jenengan ada kesadaran sesungguhnya bahwasannya kita makhluk itu tidak wujud. Kalau tidak wujud berarti makhluk tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada. Hati harus bisa jatuh sampai di zona tersebut, karena inilah zona makrifat, zona ihsan itu ada di sini. Sehingga apapun kejadian pada diri kita atau di luar diri kita, hati jenengan selalu bisa bertemu Allah. Dan inilah tidak akan berat, tidak akan sulit bagi hamba yang Allah kehendaki. Itulah hamba yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, untuk bulan Desember di Surabaya ini ada 4 tempat ya, ada 4 tempat, 3 tempat yang ngaji, tempat ngaji ini yang di live, yang satunya ada 1 tempat karena keluarga nggak minta di live, ada di daerah Angkatan Laut. Jadi ini beberapa orang keluarga, itu hanya keluarga. Saya mampir dari Bulaksari ya, biasanya Bulaksari saya mampir. Tolong 4 tempat ini untuk Desember, khusus untuk Desember, aku mohon jadikan 1 di tempat yang mana khusus bulan Desember, sebagai alasan saya semoga untuk tahun 2025 saya masih dikehendaki Allah untuk ngaji di luar. Kalau nanti Allah masih menghendaki saya ngaji di luar, berarti saya harus sesuai biasanya, rutinannya di mana itu. Tapi kalau tidak, mohon maaf, kalau saya tidak diizinkan Allah untuk ngaji di luar, tetap saya kasih waktu setiap harinya itu pada daerah yang dijadwal. Contoh Tambak Asri niki kan Selasa ketiga, berarti saya di pondok itu harus menyiapkan Selasa yang ketiga untuk jamaah di Tambak Asri. Sistemnya bagaimana? Macam-macam. Ada sistem jenengan teng mriki, kalau biasanya kalau kita nonton bersama ini kalau layar, nah, bisa seperti itu, jenengan tidak ke pondok dan atau ke pondok terserah. Jadi kalau sistemnya nonton bersama, berarti sampean pengurus Tambak Asri dan melayar ya dah, nanti langsung dari pondok nyenel teng mriki. Itu caranya. Tapi jikalau menghendaki untuk
setiap Selasa ketiga ke pondok, monggo. Tapi yang jelas saya kasih waktu. Lah, apakah bisa tanya jawab? Bisa. Langsung nanti boleh lewat video call, ya, atau lewat telepon. Masuk langsung live. Itu kalau nanti bila mana Allah tidak mengizinkan saya keluar ngaji di luar, ya sistemnya nanti seperti itu. Ini contoh mawon. Jadi untuk Desember kami mohon jamaah seluruh kota madya Surabaya yang biasanya ditambah Wedi, tambah Asri, terus Semampir, ya. Terus satunya di AL itu, jadi satu di tempat entah di mana saya ngikut aja. Apakah di Semampir karena tempatnya kan luas sana, monggo musyawarah nanti penaknya di mana. Para pengurus yang ada di Tambak Wedi, Tambak Asri untuk wasawirhum musyawarah, ya dah. Enaknya ditempatkan di mana, saya nganut aja. Khusus bulan Desember begitu. Bon, sebuah info mawon, hanya sebuah info, harapan dan permohonan saya untuk sebagai alasan saya untuk rawuh nang Allah, seperti itu nanti dikabulkan atau tidak Allahu a'lam. Tapi tetap jikalau iya pasti ada resiko. Sebab nanti kalau toh memang 2025 Allah gak mengizinkan, berarti tetanda saya diperintahkan untuk menulis kitab yang semuanya untuk anak cucu, nalangi, bahasa Indonesia nalangi, jagani Google iki anjur, apa namanya, internet gini, barangkali iki hancur, anak putu kita belajar dari mana? Ya jenengan kalau sudah paham tinggal laku terus. Maksud saya biar ini nanti bisa dipelajari oleh anak cucu kita. Saya nanti tidak hanya memakai bahasa Arab, tapi juga bahasa Indonesia. Jadi lebih dipahami mudah oleh seluruh teman-teman saudara saya yang berbagai suku. Jadi bisa. Makanya saya sekarang harus lebih giat untuk belajar bahasa Madura, bahasa Inggris, lebih belajar lagi saya. Bon, itu sekilas info aja. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan materi malam hari ini, kita tidak akan bisa untuk bertemu Allah di dunia ini apabila kita selalu mendengarkan seruan nafsu dalam diri kita. Apa seruan nafsu? Innan nafsa la amarontum bisu. Nafsu itu akan selalu mendorong hati jenengan untuk berbuat jahat pada Allah. Bentuknya apa? Melalaikan. Maksudnya melalaikan, tidak ada sadar dalam hati kita bahwasanya semua apapun yang terjadi itu sumbernya dari Allah. Tidak ada kesadaran di situ. Inilah yang dimaksud lalai. Bahkan sampai Allah dawuh dalam surat Fail, apa itu? Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Surat apa itu? Surat Tilali, jenenge apa? Surat lupa iku. Niku wonten juz Ammah, juz 30.
Sungguh celaka bagi orang-orang yang melakukan sholat yang ketika sholatnya itu lalai pada Allah. Ini kalau dimaknani, kalau diartikan secara muhakamah syariah, waktunya sudah datang kita nggak lekas-lekas sholat. Tapi secara hakikat bahayanya kita letaknya kerusakan di situ, hati kita waktu sholat lalai pada Allah. Tauhid ngomong dawuh, ini wajah tuh kita itu tidak wajia, tapi terhadap samawati wal ardo, isinya langit dan isinya bumi. Artinya hati kita ingatnya pada makhluk. Nah inilah secara tauhid tasawufnya itu mengatakan bahaya di situ dikarenakan itu terhukumi syirik khafi. Lihat dah. Kita merasa diri kita yang melakukan pun ini termasuk syirik khafi. Terus amri supaya tidak seperti itu bagaimana? Makanya dalam ayat lain Allah katakan, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutono Muhammad, Rasulullah ajarane ikutono. Baru nanti kalau kita sudah mengikuti, maka di dalam hati tertanamkanlah rasa keyakinan, keinginan untuk selalu bertemu Allah. Inilah cara untuk kita tidak waktu sholat lalai, tapi bisa bertemu Allah. Nah, bagi kita akan sulit untuk melakukan jikalau kita mendengarkan selalu seruan nafsu. Ringkes seruan nafsu adalah ditanamkanlah dalam hati kita, didoronglah hati kita untuk ngaku-ngaku kita sebagai makhluk yang bisa melakukan. W1, sehingga beratlah kita sabar, beratlah kita sholat khusyuk, kecuali panjenengan yang sudah tertanam dalam hati jenengan selalu mendengarkan seruan Allah. Bentuk itu seruan Allah, tandanya adalah dalam hati sampean ada kesadaran, klik, kalau semua yang berlaku sumbernya dari Allah. Lah wujud Allah ya hidup di dalam diri dan di luar diri panjenengan. Bon, niki kita di posisi mana? Qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah. Celakalah bagi kita saat di dunia jikalau mendustai dari pertemuan terhadap Allah. Berarti ayat ini bahagia betul bagi mereka, sungguh tentram bahagia bagi mereka yang tidak mendustai pertemuan terhadap Allah. Siapa? Itulah qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itulah orang-orang yang ketika sholatnya selalu bertemu Allah dalam kurung khusyuk. Mudah sekali. Oke, Bapak Ibu hadirin, itulah apa malam hari ini yang Allah berikan kepahaman di antara dua golongan yang susah sabar dan sholat khusyuk, dan bagi orang-orang yang hatinya sudah ada rindu ketemu Allah, itu tidak akan jadi susah bersabar dan tidak akan sulit untuk bertemu Allah di dalam sholatnya. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Sepurane.
Kurangnya Mas ya. Terima kasih waktunya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, di saat kita menjalankan dzikir Sirul Asror di dalam kehidupan sehari-hari, hati kita menatapkan bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak atau peran dari Allah. Pertanyaan saya, bolehkah kita punya keinginan atau permohonan untuk merubah keadaan itu? Misalnya kondisi sekarang kan hujan, kita punya keinginan atau permohonan supaya diberi terang, supaya acara kita ini bisa berlangsung. Gitu aja Gus, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak mengubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Ini ayat hampir mirip dengan pertanyaan jenengan. Bolehkah kita yang sudah mengamalkan dan melaksanakan dzikir Sirul Asr untuk bertemu Allah, untuk mengubah keadaan yang keadaan ini hujan-hujan biar terang? Jawabannya gini, boleh dengan catatan kita tidak akan pernah mengakui keinginan itu keinginan kita sebagai hamba. Boleh keinginan merubah kondisi itu masuk di dalam sifat ma'ani Allah, di dalam sifat wajibnya Allah. Iradah itu sifat ma'ani Allah, keinginan yang ada di dalam hati panjenengan. Berhubung jenengan sudah tahu etika atau akhlak ilahiyah pada Allah, otomatis jenengan ini nggak ngakoni keinginan itu keinginan kita sebagai makhluk. Posisi keinginan dalam hati jenengan harus ditajalikan. Keinginannya Allah. Kalau seperti ini boleh. Kalau justru seperti karakter golongan kita yang dulu belum mengenal akhlak ilahiyah dinu tauhid, jelas kita mengakui Pak, mengakukan kalau keinginan kita. Tapi berhubung jenengan sudah masuk di dalam golongan Habibullah, walaupun belum Habibullah, calon Habibullah, kekasih Allah, maknanya Habibullah kekasih Allah, itu harus ada etika dalam berdoa, harus ada etika dalam berkeinginan. Apa? Harus mentajalikan jikalau dalam hati ada keinginan untuk merubah. Tadi memang kami berangkat di tol, mulai tol mana itu udan dawares lebat sekali. Habis maghrib tadi di tol, katanya sih kok ngaku tidur, makanya kok tumpakane motor enak, tiba kalem-kalem hujan.
boten ngelilir. Ngelilir pun mudun tol mungkin tadi. Lah, entah di sini tadi kelihatannya juga hujan. Ya, Allah punya kehendak sebelum ngaji Allah turunkan hujan. Itu kehendak Allah. Sampak Sohibul Bait mohon maaf. Kalau tingali saya lihat tadi mejanya itu ada di dalam. Mungkin engko udan ngaji di dalam. Ternyata Allah punya keinginan juga, wis tak jatuhkan sekarang sebelum ngaji. Nanti biar pas waktu ngaji tidak itu juga keinginan Allah. Walaupun di antara jenengan tadi ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah terangkanlah air hujan ini sampai selesai ngaji. Lah, walaupun di antara keinginan jenengan tadi ada yang berdoa, maka boleh dengan catatan keinginan untuk tidak hujan itu jenengan tajalikan terhadap Allah. Tetapkan keinginan itu milik Allah. Inilah etika dalam berakhlak ilahiyah supaya kita betul-betul bisa makrifat pada Allah lewat sifat irodah tadi. Oke, lanjut, masih ada? Bu, mungkin ibu-ibu wonten ada monggo menawi ada tanya. Tapi sampean pun gelisah loh ya, masa 2025 nggak ngaji lagi. Jangan gelisah, jangan. Kita ikuti apa ketetapan Allah nanti. Toh walaupun andai kata kami tidak bisa hadir, Anda bisa langsung bisa mabar namanya apa? Mabar. Oh mabar. Oh kalau kerung-kerung ada cilik-cilik mabar apa? Mabar nggih. Saged kata ngoten dadi jenengan tidak ke pondok, saged langsung mabar. Napa? Nobar. Mohon maaf. Nggih. Nggih. Sobung tak ada. Nggih, pun. Bapak Ibu hadirin jamaah, sekali lagi kami pribadi mukhlason mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali memang untuk 2025 kami andai kata tidak diperjalankan Allah untuk keluar, nggih, sekali lagi saya mohon maaf. Dan Bapak Ibu, segala apa pada malam hari ini yang Allah berikan sebagai pertolongannya berbentuk kefahaman ilmu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap keluarga dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Awal sampai akhir jikalau banyak kekhilafan, lebih-lebih cara mengartikan memaknai saya dengan bahasa Madura tadi banyak yang salah karena memang maklum belajar. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.